Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai materi perubahan kepemilikan, yaitu khususnya di step acquisition. Di dalam step acquisition, nanti P akan mendapatkan pengaruh atau mendapatkan kontrol atas S melalui beberapa pembelian saham. Pada saat P dia memperoleh kontrol, maka P diwajibkan untuk menyusun laporan konsolidasi. Sehingga nanti di dalam bukunya P akan mencatat beberapa transaksi pembelian sampai dia akan mendapatkan kontrolnya. Kemudian pada saat dia sudah mempunyai kontrol, nanti selain dia membuat laporan keuangan untuk dirinya sendiri, dia juga harus membuat laporan konsolidasi. Ini membedakan apabila P memiliki kontrol dan P tidak memiliki kontrol. Ini asumsikan pada saat dia memiliki 80% saham di sini, dia sudah memegang kontrol. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada saat akuisisi dilakukan melalui beberapa pembelian, nanti nilai wajar investasi sebelumnya atau nilai investasi sebelumnya harus dibawa ke nilai wajar pada saat kontrol itu diperoleh. Selisihnya nanti akan menjadi gain on revaluation atau gain on increase value. Di sini ada contoh soal, ya. Pembeli S menulis rangkaian pembelian dari 1 Januari tahun 16, 5 Januari tahun 17, dan 7 Januari tahun 18. Belinya 500, 500, dan 8.000 lembar untuk mendapatkan 5%, 5%, dan 80%. Harga saham pada saat dibeli 8, 12, 15, dan pada saat akhir tahun harganya adalah 10 dan 14. Kemudian diketahui nilai ekuitas S terdiri dari 70.000, 70.000 dan RE-nya sebesar 10.000. Kita akan hitung dulu di sini total belinya, ya, total harga beli. Berarti di sini 500 dikalikan dengan 8, 4.000 sampai dengan angka 120.000. Kemudian kita diminta untuk membuat jurnal di bukunya P. Pada saat kita diminta untuk membuat di bukunya P, kita akan mulai dari 1 Januari tahun 16. Kita akan nyatat investment, misalnya di sini oleh P pada saat dia belum memiliki kontrol, dia diklasifikasikan sebagai trading securities. Kalau kita lihat di sini kan 5%, 5%, berarti pada saat dia memiliki 5%, 5% di sini, dia tidak memiliki influence, maka dia akan menggunakan metode cost. Di sini investment INTS pada cash yaitu sebesar 4.000. Kemudian pada 31 Desember tahun 16 akan mencatat cash pada dividend income yaitu sebesar 5% dikalikan dengan 10.000. Kemudian pada 31 Desember berikutnya, dia akan mencatat fair value adjustment pada unrealized gain. Yaitu naik dari 8 ke 10. Berarti 10 dikurangi dengan 8 dikalikan dengan 500. Itu ada kenaikan sebesar 1.000. Kemudian di tahun 2017 sama, ya. Masih belum ada pengaruh signifikan, masih menggunakan metode cost. Di sini 31 Desember tahun 17. Ini pembelian yang kedua, yaitu seharga 6.000. Kemudian dapat dividennya adalah 20.000 dikalikan, sekarang memiliki 10%, 5 tambah 5. Kemudian ada kenaikan lagi. Kenaikannya adalah 14 dikurangi dengan
Ada 2 ya, berarti di sini ya. Kenaikannya kan berarti yang satu tadi investment in S yang 5%, investment in S yang 5%, F5 dikurangi 10 dikalikan dengan 500 lembar. Yang berikutnya adalah yang berikutnya, 14 dikurangi 12 dikalikan dengan 500 lembar. Hasilnya 3.000 di sini. Kemudian di 1 Januari, di sini di 1 Januari tahun 18 memegang kontrol. Pada saat memegang kontrol, maka nilai investment sebelumnya harus dibawa ke nilai wajarnya. Jurnal yang di 1 Januari 18 kita akan reklas dulu dari TS menjadi investment in S. Kita asumsikan P mencatat menggunakan metode cost ataupun metode equity karena kita fokusnya ada di awal tahun ya. Intinya sama saja. Kita hanya akan fokus pada reklasifikasinya saja. Maka di sini ya ini dari cost ke kontrol. Ini dari cost ke kontrol. Nah, kita akan menghitung dulu di sini saldo investment in S. Saldo investment in S-nya berarti investment in TS ya. Maaf, di sini investment in TS. Yaitu 4.000 ditambah dengan 6.000. 10.000 ya harga belinya di sini. Kemudian ada market value adjustment yaitu sebesar 4.000. Nilai wajarnya sebelumnya, nilai wajar investasi sebelumnya berarti kita akan mengalihkan 1.000 lembar dikalikan dengan 15. Atau berarti di sini adalah 1.000 dikalikan 15. Ini 15.000. Di 1 Januari 18 karena kita harus menilai ulang untuk investasi sebelumnya, maka di sini kita akan mencatat investment in S pada cash dulu, yaitu pada dia beli, seharga dia beli 120.000. Kemudian investment in S ada investment in trading sekuritas yaitu sebesar 10.000. Kemudian investment in S ya, kalau kita lihat dari 10.000 menjadi 15.000. Berarti ada kenaikan 5.000. Itu 5.000 dengan gain on revaluation atau gain on increase value ya. Yaitu sebesar 5.000. Kemudian kita hapus RE pada fair value adjustment yaitu sebesar 4.000. Ini jurnal yang kita bikin di 1 Januari 18. Apabila pada saat akhir tahun mencatatnya
adjustment ke nilai wajar, dia tidak menggunakan fair value adjustment namun langsung ke investment in S, maka di sini ya. Kalau di sini ya, kalau di cost method mencatat kenaikan ke nilai wajar langsung ke investment in TS, maka kita akan bisa hitung ya, saldo invest in TS pada 31 Desember 2017 itu kan sebesar 10.000 ditambah dengan 14.000, dan fair value investasi sebelumnya 15.000, artinya akan ada kenaikan nilai ya atau gain di sini, yaitu sebesar 15.000 dikurangi 14.000. Sehingga kalau kita bikin jurnalnya, ya, saya akan ubah ya, saya ubah di sini. Investment in S-nya di sini sama sebesar 120. Kemudian investment in S, investment in TS-nya menjadi 14.000, di sini 14.000. Kemudian investment in S pada gain-nya itu sebesar dari 14 ke 15 naik 1.000. Ininya saya hapuskan. Sehingga kalau kita total saldo investment in S pada 1 Januari 2018 adalah sebesar 120 ditambah 14 ditambah dengan 1.000, 135.000. Kemudian kalau misalnya kita mau mencari goodwill, kita akan bisa menghitung consideration transfer 1 Januari tahun 18 tadi adalah sebesar 120.000. Kemudian fair value invest sebelumnya adalah 15.000 ya fair value-nya. Sehingga kalau kita total tadi harganya adalah sebesar 15.000. Ini untuk mendapatkan 90%. Beli 80%, investasi sebelumnya adalah 10%. Berarti totalnya 90%. Kita bisa menghitung implied value-nya. Implied value-nya berarti 135 dibagi dengan 90%, ketemu 150.000. Kemudian kita hitung book value S pada 1 Januari 18. Kita ketahui book value S 1 Januari tahun 17 adalah di sini ya soalnya tadi 70 dan 10, 80.000. Ini tahun 16, tahun 16. Kemudian net income 16, dividen 16. Net income 16-nya tadi adalah 30.000. Kemudian dividennya adalah 10.000. Kemudian net income 17 dan dividen 17. 50.000 dan 20.000. Sehingga book value S 1 Januari tahun 18, ini saya akan menjumlahkan, Rp130.000, sehingga kita bisa menghitung goodwill-nya yaitu sebesar 20.000. Ini adalah goodwill-nya. Atau kita bisa pakai tadi consideration transfer
1 Januari 18 adalah 120.000. Untuk mendapatkan 80%, kita bisa menghitung implied value-nya langsung. 120 dibagi dengan 80, 150, dan book value dari S1 Januari 18 yang di sini. Oke, sehingga eksesnya juga yang dialokasikan ke goodwill adalah sebesar 20.000, sama hasilnya. Ini adalah pembahasan pada saat kita mengubah dari cost tanpa pengaruh menjadi kontrol langsung. Sehingga kita akan bisa menghitung berapa kenaikan nilainya, nilai investasi sebelumnya. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.